Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitternya @timpliek. Sebuah kisah yang berjudul Janur Ireng. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sore itu Pak Wawan yang sedang berjalan santai sambil memikul cangkul di pundaknya terhenti ketika ia mengendus sesuatu yang baunya tidak sedap dari arah sawah tepat di sampingnya. Pak Wawan yang tahu bermacam-macam bau bangkai terheran ketika aroma busuk menyengat hidungnya. Tidak tahan dengan baunya, tapi rasa penasaran mulai menghantui dalam benak Pak Wawan. Bukan tikus, ayam, anjing. Bau apa ini? Bisik hati Pak Wawan. Langkah demi langkah Pak Wawan mulai menghampiri bau tersebut. Langit yang kemerahan masih membuat Pak Wawan sedikit lega karena masih nampak jalan setapak yang ia lalui. Maklum, Pak Wawan sudah tidak lagi muda. Terhenti Pak Wawan tidak ingat apapun, selain ia sudah berada di rumah sakit dan beberapa polisi sudah mengelilinginya. Ada apa ini Pak? Tanya Pak Wawan. Dengan tubuh bergemetar karena baru kali ini ia berurusan dengan polisi, sontak saja Pak Wawan kembali pingsan. Aduh, pingsan lagi. Gimana mau dimintai keterangan? Bisik seorang polisi pada polisi berseragam bebas di sebelahnya. Sudah bubar saja dulu, biarkan dia di sini sampai kondisinya benar-benar pulih. Kita tunggu hasil olah TKP dari yang di lapangan, ucap seorang komandan polisi. Semua petugas mengangguk menyetujui. 2 hari kemudian setelah kejadian yang menggegerkan satu desa, bagaimana tidak, sebuah jasad ditemukan dengan keadaan yang tidak biasa. Matanya melotot tajam ke atas, sekujur tubuhnya berwarna merah kehitaman. Pantas saja itu membuat Pak Wawan tidak sadarkan diri ketika melihatnya. Namun tidak ada tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Polisi masih terus menyelidiki kasus penemuan mayat tersebut dan meminta beberapa keterangan saksi-saksi, termasuk Pak Wawan yang kini sudah berada di rumahnya setelah dinyatakan tidak bersalah. Polisi hanya menemukan sebuah kertas kecil lusuh yang digenggam erat oleh korban, bertuliskan, "Aku adalah musuh pertamamu di kehidupan berikutnya." Tidak ada kejelasan dari kasus tersebut karena minimnya bukti, serta tidak ada yang tahu identitas korban yang sebenarnya. Tidak terasa 5 tahun berlalu, kasus yang masih abu-abu itu masih belum berujung hingga sawah itu diratakan tanah oleh sebuah perusahaan yang sudah membeli tanah tersebut. Katanya ingin dijadikan sebuah sekolah swasta. Sebenarnya kepala desa sudah menolak atas perintah warga-warga dan beberapa tetua adat di sana. Alasannya jelas, karena tanah itu adalah tanah warisan leluhur, namun kepala desa tidak bisa berbuat banyak. Setelah seorang tetua adat memberikan penjelasan bahwa uang hasil dari penjualan tanah tersebut akan diberikan sepenuhnya untuk kesejahteraan sosial warga desa itu, dan ia menambahkan dengan adanya pembangunan sekolah tersebut akan membantu anak-anak di sana mendapatkan pendidikan yang layak. Karena sebenarnya desa itu tertinggal jauh dari desa-desa lainnya dalam berbagai aspek. Akhirnya semua warga menyetujui. Memang ada beberapa pro dan kontra di antaranya, namun tetap keputusan ada di para tetua desa. Sebelum terlaksananya pembangunan itu akan ditentukan oleh para tetua desa kapan hari akan dilaksanakannya pembangunan tersebut. Karena menurutnya, tidak sembarangan hari bisa dipakai untuk membangun sesuatu yang berkaitan dengan warisan leluhur. Hari itu di mana Pak Sudir, orang suruhan Pak Kades, menuju rumah Ki Amon. Ki Amon ini berusia 93 tahun, yang biasanya memutuskan kapan hari itu tiba lewat upacara yang akan dilakukannya. Rumahnya berada di ujung desa perbatasan antara hutan alami yang tidak pernah boleh dimasuki siapapun. Konon katanya siapapun yang melangkahkan kakinya, meski hanya selangkah, ia tidak akan pernah kembali. Pernah ada seorang anak kecil yang ingin mengambil bolanya. Berada 2 meter di antara papan penghalang antara desa dan hutan itu. Padahal anak itu sudah diperingatkan Ki Amon untuk tidak mengambil bola tersebut. Namun karena anak itu tidak mau mendengarkan apa yang Ki Amon katakan,
anak itu melompati pagar setinggi betis orang dewasa. Dan naas, ia tidak pernah kembali. Bahkan Ki Amon dengan mata telanjang tidak tahu kemana perginya anak itu dengan sekali kedipan. Seperti ada gerbang gaib yang bersarang di seluruh papan pembatas tersebut. Akhirnya Pak Kades meninggikan papan-papan itu setinggi orang dewasa agar anak-anak tidak lagi pergi ke sana. Sampailah Pak Sudir dengan motor tuanya di sebuah rumah yang cukup besar. Namun banyak patung-patung berkalungkan taring babi yang katanya untuk mengusir aura negatif ketika siapapun yang berkunjung ke rumah Ki Amon. Entah percaya atau tidak, Pak Sudir tidak begitu peduli. Kedatangannya bukan untuk memperhatikan patung tersebut, melainkan memperhatikan Ki Amon yang sedang berbicara sendiri, sembari duduk di kursi goyang miliknya, dengan rokok di tangan, seperti berbicara dengan seseorang. Tapi Pak Sudir tidak melihat siapapun di sana, kecuali sebuah patung berukuran sebesar telapak kaki di hadapannya. Ditumpu sebuah meja yang membuatnya berdiri tegak. Bukan patung, gumam Pak Sudir seraya mendekat ke arah Ki Amon. Ki, lirik Pak Sudir. Entah mengapa, langkah Pak Sudir terayun pelan. Matanya masih samar melihat apa yang di depan Ki Amon. Ki, panggil Pak Sudir. Namun aneh, Ki Amon tidak menggubris panggilannya dan masih asik berbicara pada patung tersebut. Detak jantung Pak Sudir terpacu. Ia hampir sampai ke arah Ki Amon. Pak Sudir baru menyadari sesuatu yang aneh. Ki, patung itu bergerak. Bukan patung, tapi jenglot. Jenglot itu berdiri menatapi Ki Amon. Dan sebelum menatap Pak Sudir, jenglot itu tertawa lebar sebelum akhirnya jatuh bersama Pak Sudir yang tidak sadarkan diri. Pagi hari. Dir, bangun, ucap Ki Amon pada Pak Sudir yang tertidur pulas di tempat yang sama saat ia tidak sadarkan diri. Maklum Ki Amon tidak punya siapa-siapa lagi. Dia hidup sendiri. Dengan tubuhnya yang tidak lagi muda, ia tidak akan mampu mengangkat tubuh Pak Sudir ke dalam rumahnya. Jadi ya dibiarkan saja seperti itu dari semalam. Dir, bangun. Ki Amon masih berusaha membangunkan Pak Sudir. Dan kali ini, ia menggunakan tongkat kayunya untuk memukul pelan tubuh Pak Sudir. Tidak lama Pak Sudir yang merasa tidak nyaman, akhirnya terbangun. Pak Sudir tersentak kaget. Di mana? Belum sempat ia menuntaskan perkataannya, ia teringat kejadian semalam. Dan langsung berdiri tegak serta mundur dari Ki Amon beberapa langkah. Sudir, gak usah takut begitu, gak apa-apa kok. Ki Amon berusaha menenangkan Pak Sudir yang masih syok atas apa yang menimpanya semalam. Ya sudah, kamu pulang. Bilang Pak Kades, nanti malam ada pertemuan 5 tetua desa. Ada hal yang ingin dibicarakan, tutur Ki Amon. Pak Sudir yang mendengar perkataan Ki Amon segera beranjak pergi dari rumah Ki Amon tanpa satu kata pun yang ia lontarkan. Namun Ki Amon memaklumi dan Pak Sudir pun baru kali ini melihat sesuatu hal yang menurutnya mustahil. Tapi benar bagi sebagian orang, mistis tidak pernah bisa disandingkan oleh akal sehat. Jalanan yang rusak membuat Pak Sudir tidak memacu kendaraannya lebih cepat lagi. Padahal ia ingin sekali cepat-cepat sampai ke rumah Pak Kades. Hingga suatu teriakan membuatnya memberhentikan laju kendaraannya. Sudir! Pak Sudir menoleh ke arah suara tersebut berasal. Ternyata Pak Ali, sahabat baik Pak Sudir. Mau kemana kamu? Ke rumah Pak Kades ya? Tanya Pak Ali sambil menenteng sebuah cangkul. Pak Sudir hanya mengangguk. Ya sudah, aku ikut ya, aku mau ke makam, tutur Pak Ali dan segera menaiki sepeda motor milik Pak Sudir. Siapa yang meninggal? Tanya Pak Sudir. Enggak, Pak Kades bermimpi semalam. Katanya ada seseorang yang meminta tolong jasadnya dipindahkan ke samping sawah. Pak Sudir terdiam sejenak. Jasad siapa? Jasad yang tanpa identitas itu, yang meninggal 5 tahun lalu di sawah. Pak Sudir menghentikan laju kendaraannya. Karena selain mereka sudah sampai di makam desa, Pak Sudir berpikir untuk apa memindahkan jasad seseorang yang tidak dikenal cuma karena mimpi. Dir, loh kok bengong? Itu Pak Kades ada di sini ternyata, sama Pak Wawan. Pak Sudir yang mendengar ucapan barusan dari Pak Ali tersadar dari lamunannya dan segera melihat ke arah sebuah makam, yang mana di sana sudah ada 2 orang berdiri menatap ke makam tersebut. Pak Kades, sapa Pak Ali. Ali, loh sama Sudir juga? Tanya Pak Kades yang melihat Pak Ali dan Pak Sudir datang bersamaan. Iya nih Pak Kades, saya nggak sengaja ketemu Sudir di jalan,
Lagian tujuan kita sama-sama ingin bertemu Pak Kades, jawab Pak Ali, ditambah senyumnya. Iya. Oh ya, gimana Sudir? Apa kata Ki Anom? Ki Anom menyuruh Pak Kades untuk datang nanti malam di pertemuan 5 tetua desa. Oh, baiklah. Pak Sudir menatap ke arah makam yang mana makam itu satu-satunya makam yang tidak diberi papan. Pak Kades benar ingin memindahkan makam ini? Tanya Pak Sudir dengan raut wajah tidak biasa. Iya Dir, semalam saya bermimpi orang ini minta tolong pada saya untuk dipindahkan makamnya. Karena hanya saya yang punya wewenang atas makam ini. Saya pikir hanya itu yang bisa saya bantu. Pak Sudir hanya terdiam. Begitu pula Pak Ali dan Pak Wawan. Akhirnya makam itu pun dibongkar. Loh, kok masih bau? Ucap Pak Ali ketika setengah kuburan itu sudah mulai digali. Iya Li, kok masih bau? Timbal Pak Wawan yang masih magang sebagai tukang gali kubur sekitar 1 tahun yang lalu. Bagaimana ini Pak? Tanya Pak Ali pada Pak Kades. Coba lanjutkan saja. Akhirnya Pak Ali dan Pak Wawan menuruti perintah Pak Kades. Mereka terus menggali makam tersebut. Walau entah berapa kali mereka menahan muntah akibat bau yang makin lama semakin menyengat. Masih utuh, teriak Pak Ali. Sedangkan Pak Wawan sudah kabur lebih dulu, diikuti Pak Ali yang keluar dari liang lahat tersebut. Semua mata melongo ke liang lahat melihat sebuah jasad utuh tanpa sedikit pun yang termakan oleh cacing tanah. Yang berbeda dari jasad ini hanyalah bentuk tubuh yang membengkak, serta warna tubuhnya menghitam pekat sekali seperti gosong. Tidak ada yang beranjak dari makam itu dan tidak ada yang berkata sedikit pun. Saat itu, kaki terasa begitu berat. Seperti halnya mulut yang ingin berteriak sekencang-kencangnya, namun seperti terhalang oleh sesuatu. Bahkan tangan yang sedari tadi menutup hidung karena bau busuk yang menyengat terlepas. Pak Kades! Teriak seorang dari kejauhan. Semua lamunan terbuyarkan karena suara itu, dan semua mata menatap suara itu berasal. Ternyata suara itu dari Pak Wawan yang sudah kabur duluan dari tadi. Dan ia bersama seseorang yang mana Pak Kades, Pak Ali dan Pak Sudir mengenalnya. Ki Amon? Ki Amon tiba-tiba membentak Pak Kades. Goblok, sudah dibilang dari awal jangan pernah bongkar kuburan ini, apapun yang terjadi. Tapi Ki, saya nggak tega. Setiap malam dia datang ke mimpi saya, tutur Pak Kades dengan nada lemah. Terus gimana ini Ki? Tanya Pak Ali. Ki Amon terlihat menghela nafas panjang. Sudah, jangan terlibat terlalu jauh. Turuti saja permintaan terakhirnya. Semuanya terdiam. Meski semuanya berpikir keras apa maksud dari perkataan Ki Amon yang menyatakan jangan terlibat terlalu jauh. Baik Ki, tutur Pak Kades. Namun Pak Ali dan Pak Wawan menolak. Maaf Pak Kades, bukan saya ingin menolak perintah Pak Kades, tapi mayat ini benar-benar buat saya merinding. Apalagi harus membopong keluar dari liang lahat itu. Ditambah saya nggak kuat cium bau busuknya. Benar Pak Kades, mungkin Pak Kades bisa cari orang lain. Waduh, bagaimana ini Ki? Tanya Pak Kades pada Ki Amon, seolah meminta pendapat. Ki Amon hanya menggelengkan kepala. Ya sudah, minggir. Ki Amon mengeluarkan sesuatu dari sakunya, sebuah keris seukuran jari manis, dibalut rapi oleh kain berwarna merah. Ki Amon duduk bersila, menghadap ke arah makam itu. Mulutnya merapalkan mantra, kemudian Ki Amon berdiri, mengangkat tinggi-tinggi keris itu lalu melempar keris itu dengan sangat keras. Semua mata terbelalak ngeri. Ketika keris itu menancap rapi di dahi jasad tersebut, seketika mata dari jasad itu terbuka, namun kosong, tidak ada bola matanya. Pak Wawan berteriak, namun sebelum teriakannya semakin kencang, Ki Amon segera berkata, "Shh, tutup lagi liang lahat ini, cepat!" Pak Wawan dan Pak Ali berkeringat dingin sambil menutup kembali liang lahat tersebut. Tidak ada kata-kata yang terucap oleh mereka sampai liang lahat itu kembali seperti semula. Pak Ali menyeka keringat yang mengucur dari dahinya. Sekarang kalian gali untuk sebuah makam di samping sawah itu, perintah Ki Amon. Untuk siapa Ki Amon? Sudah, lakukan saja. Akhirnya mereka menuruti perintah Ki Amon dan segera menuju ke sawah itu. Pak Ali dan Pak Wawan segera membuat sebuah liang lahat sesampainya di sana. Sudah Ki Amon, ucap Pak Ali. Ya sudah, kalian pulanglah dan tutup kembali liang lahat ini esok hari. Pak Ali dan Pak Wawan mengangguk dan mereka bergegas setelah berpamitan pada Pak Kades dan Ki Amon. Hari mulai petang.
Satu persatu dari mereka meninggalkan liang lahat itu dan kembali pada urusannya masing-masing. "Wan, gimana bisa mayat yang udah dikubur 5 tahun masih tetap utuh gitu?" tanya Pak Ali yang sedang dalam perjalanan pulang bersama Pak Wawan. "Nggak tahu, Li. Seumur hidup baru kali ini lihat mayat utuh. Dulu, Li, saya yang pertama kali nemu mayat itu, tapi bentuk tubuhnya masih normal. Cuma sekujur tubuhnya berwarna merah kehitaman. Setelah itu aku nggak ingat apa-apa lagi, Li. Tiba-tiba udah di rumah sakit." "Kamu sama sekali nggak tahu kenapa dia bisa meninggal?" "Enggak, Li. Tapi berbagai omongan yang saya dengar katanya itu korban santet." "Santet? Masa iya sampai segitunya, Wan?" "Iya, Li. Dan kayaknya si korban dendam sama si pelaku santet ini. Polisi ngejelasin ke saya bahwa ada tulisan yang menjelaskan bahwa korban ini punya dendam yang begitu besar terhadap si pelaku." Pak Ali terdiam dan langkahnya terhenti. Malam itu sudah diputuskan kapan akan dilaksanakannya pembangunan sekolah swasta lewat pertemuan antara Pak Kades dan 5 tetua desa. Tidak ada yang mengetahui pembicaraan dari pertemuan yang mereka lakukan, karena hanya mereka-mereka lah yang berperan penting terhadap desa ini, dan pembangunan itu akan dilaksanakan hari Rabu Wage. Keesokan harinya sebuah kabar yang lagi-lagi menggegerkan satu desa. Semua warga sudah berkumpul di tanah yang cukup lapang di sebelah sawah desa. Dengan raut wajah yang terheran-heran, mereka melihat suatu kejadian yang tidak akan pernah dilupakan, di mana tempat di dalam sebuah liang lahat itu terdapat 2 mayat berdempetan dengan mata melotot tajam ke atas. Salah satu dari mayat tersebut sangat ia kenali oleh warga desa. "Ki Amon? Dan mayat tanpa nama itu?" teriak Pak Ali setelah sampai di sana. Benar, salah satu mayat itu adalah Ki Amon dan satunya lagi adalah mayat tanpa nama. Yang anehnya sebuah keris yang seharusnya menancap di dahi mayat tanpa nama tersebut kini berpindah ke dahi Ki Amon. Pak Ali bingung setengah mati beserta para warga mengapa bisa mayat itu berpindah ke sini. Padahal Pak Ali yakin liang lahat mayat tanpa nama itu sudah ditutup kembali. Mustahil jika ada yang berani membongkarnya lalu memindahkannya ke sini. Akhirnya berita kematian Ki Amon tersebar sangat cepat hingga ke telinga Pak Kades. Hingga Pak Kades datang bersama Pak Sudir dengan motor tuanya. Namun Pak Kades hanya terdiam mematung, seolah tidak percaya apa yang ia lihat sekarang. Padahal baru semalam ia melihat Ki Amon segar bugar tanpa ada tanda-tanda bahwa ia akan mati hari ini. "Li, mayat ini?" tanya Pak Sudir pada Pak Ali, yang juga tidak percaya bahwa mayat Ki Amon bersama dengan mayat tanpa nama itu. "Saya juga nggak tahu, Dir. Siapa yang memindahkan mayat itu ke sini? Saya yakin gak ada yang berani memindahin mayat itu ke sini. Karena ngelihat mayat itu juga udah bikin jantung mau copot. Ditambah bau busuk mayat itu bukan seperti mayat-mayat yang pernah saya kuburin, Dir." "Benar juga, Li," tutur Pak Sudir. Di tengah riuhnya suasana tiba-tiba datang seorang kakek tua berambut putih panjang mengenakan pakaian serba hitam. "Permisi," kata kakek itu yang berusaha menembus padatnya warga. Warga yang mendengar perkataan itu sekaligus mengenal siapa seorang kakek tua tersebut, segera memberi jalan. Siapa yang tidak mengenal Ki Jambrong, seorang jawara, namanya masyhur sekabupaten, sekaligus salah satu tetua desa. "Untuk apa kalian mempertontonkan sebuah mayat yang entah dosa apa dia pada kalian? Cepat angkat mayat Ki Anom, mandikan dan kuburkan dengan layak," perintah Ki Jambrong dengan suara beratnya, serta tatapannya yang tajam membuat siapapun akan takut menatapnya. Tidak ada yang berani menolak perintah Ki Jambrong, tapi tidak ada pula yang berani mengangkat mayat Ki Anom dari liang lahat tersebut. "Ali, tunggu apa?" tanya Ki Jambrong seraya melirik Pak Ali yang sedari tadi berdiri di depan liang lahat itu. Anu Ki, saya nggak kuat mengangkatnya sendiri," jawab Pak Ali beralasan. "Lalu warga-warga yang ada di sini, yang menonton kedua mayat ini, untuk apa berada di sini? Melihat suatu musibah yang sama sekali tidak layak untuk dipertontonkan," sindir Ki Jambrong pada para warga. "Jika mayat Amon tidak diangkat dan dikuburkan dengan layak, saya bersumpah ada sesuatu musibah besar yang akan menimpa desa ini," tambah Ki Jambrong yang sudah sedikit geram melihat tingkah para warga, dan ia segera pergi meninggalkan kerumunan warga tersebut. Para warga yang mendengar ultimatum dari Ki Jambrong segera membantu Pak Ali yang sudah terjun duluan ke dalam liang lahat tersebut.
Akhirnya mayat Ki Anom diangkat oleh beberapa warga yang membantu Pak Ali. "Gimana dengan mayat ini, Li?" tanya seorang warga sambil menunjuk mayat yang tadi berada di samping mayat Ki Amon. "Sudah, kuburkan saja di sini," ucap Pak Kades menyela pembicaraan. Pak Ali menatap Pak Kades sejenak sebelum mengiyakan perkataannya. "Iya, kuburkan saja di sini." Akhirnya liang lahat itu perlahan ditutup kembali oleh tanah, membiarkan mayat tanpa nama itu di sana. Sedangkan mayat Ki Amon akan dilakukan otopsi untuk mengetahui apa penyebab kematiannya. Namun hasil otopsi membuktikan tidak ada tanda-tanda kekerasan di tubuhnya. Hanya ada satu luka tusuk di dahinya. Itu pun menyatakan bahwa Ki Amon sendiri yang menusuk dahinya dan Ki Amon dinyatakan meninggal karena bunuh diri. Para warga tidak meyakini hasil dari otopsi itu karena tahu betul tetua desa itu tidak bodoh sampai-sampai melakukan bunuh diri. Ki Amon pun jadi perbincangan hangat di setiap warung-warung kopi yang berada di desa. Desas-desus yang beredar, Ki Amon dibunuh oleh seseorang yang tidak senang atas keberadaannya. Namun lagi-lagi tidak ada yang mempunyai cukup bukti untuk mengungkap hal itu. Hingga hari itu tiba, hari di mana pembangunan sekolah akan dilaksanakan yang dihadiri oleh 4 tetua desa, Pak Kades, serta para warga yang antusias bergotong royong membantu pembangunan tersebut. Tidak ada keanehan yang terjadi ketika pembangunan dimulai. Semua berjalan baik. Tidak terasa 2 tahun berlalu sejak sekolah swasta itu didirikan. Semua warga senang akhirnya anak-anak mereka bisa bersekolah tanpa harus berjalan jauh lagi. Namun semua berubah ketika lagi-lagi Pak Kades menyetujui pembangunan sebuah lapangan di sebelah sekolah tersebut di mana mayat tanpa nama itu dikubur dan harus memindahkan mayat itu lagi. Namun Pak Wawan dan Pak Ali menolak untuk memindahkan kembali mayat itu. Alasannya jelas, ia tidak mau melihat sesuatu hal yang membuat jantungnya hampir copot. Akhirnya mau tidak mau, makam tanpa nama itu ikut diratakan. Disinilah sesuatu hal aneh terjadi. Sehari setelah makam itu diratakan, semua pekerja yang ikut serta saat itu mengalami penyakit yang tidak biasa. Tubuh para pekerja itu seperti terbakar. "Panas, tolong!" teriak salah satu pekerja yang berlari ke sana kemari, meminta pertolongan. "Kenapa, Pak?" "Panas, air!" teriak lagi pekerja itu, sambil berlari ke arah sebuah danau desa. "Pak, jangan melompat!" himbau warga, seraya mengejar pekerja tersebut. Namun naas tidak dapat ditolong. Pekerja itu tidak mendengarkan apa yang warga itu katakan. Pekerja itu melompat ke sebuah danau yang cukup dalam dan tidak pernah kembali. Meski beberapa tim SAR sudah membantu, para warga yang ikut serta pencarian pekerja itu pun tidak membuahkan hasil. Sanak keluarga para pekerja histeris karena keesokan harinya semua pekerja itu tewas di saat yang bersamaan, di jam yang sama, penyakitnya pun sama. Hingga terdengar sebuah berita yang sangat mengejutkan, di mana seseorang yang sangat dihormati pun ikut tewas karena penyakit itu. Orang itu adalah Pak Kades. Berita itu terdengar sampai ke telinga 4 tetua desa. 4 tetua desa itu geram bukan main karena ada sesuatu yang terjadi pada desanya. Dan ini bukan lagi untuk mereka bersantai-santai, hingga sebuah upacara keramat akan dilakukan untuk sebuah pembersihan dari segala hal gaib. Upacara ini hanya akan dihadiri oleh para tetua desa, karena tidak ada yang boleh mengikuti sesuatu upacara keramat itu jika bukan orang-orang yang mempunyai garis keturunan leluhur. Malam Jumat Kliwon, semua warga tidak diizinkan keluar rumah, semua lampu jalan dipadamkan. Itu adalah salah satu syarat upacara keramat. Hanya ada 6 orang yang berada di luar, yaitu Ki Jambrong, Ki Joko, Ki Nawa, Ki Aji dan kedua orang yang akan membantu pelaksanaan upacara. Orang itu adalah Pak Ali dan Pak Wawan. Mereka semua berjalan ke arah sebuah tanah yang sudah diratakan di samping sekolah swasta. Bermodalkan lampu senter yang tidak begitu terang, tapi mampu menerangi jalan yang mereka lalui. "Jika tidak karena desa, aku gak mau tengah malam begini ke sana," bisik Pak Wawan pada Pak Ali. "Sudah tenang saja, kita bersama orang-orang sakti," tutur Pak Ali, berusaha menenangkan Pak Wawan yang sudah takut setengah mati. "Si Kades itu gila duit, akhirnya matinya nyusahin," celetuk Ki Joko. "Kamu ini, orang sudah gak ada, masih saja diomongin keburukannya," ucap Ki Jambrong. "Habisnya, ponakanku itu yang kerja di sana kemarin ikut kena imbasnya." Ki Joko geram. "Sudah jadi takdir, Jo.
Gak usah ada yang perlu disesali. Semua manusia punya nafsunya masing-masing. Semakin ikut nafsu, semakin nafsu menguasain kita. Jadi cukup jadiin pelajaran aja, kata Ki Aji. Betul, lain kali jika dapat jatah ya dibagi-bagi, canda Kinawa. Kalian ini, sudah diam. Yang kita hadapi dulunya bukan sembarang orang, ucap Ki Jambrong, yang membuat para tetua desa lainnya terdiam. Hingga akhirnya mereka sampai di sana. Semua tetua desa mengeluarkan pusakanya masing-masing. Ki Jambrong mengeluarkan 2 keris yang menyilang dan menyatu. Gagangnya dilapisi batu merah delima yang mana kala itu terlihat pancarannya. Ki Aji mengeluarkan sebuah jengklot berkepala 2. Rambutnya yang panjang melilit tubuhnya yang mungil. Kinawa hanya membawa sebuah kain berwarna putih, tapi banyak bercak darah di sana. Konon katanya itu adalah tetesan darah kuntilanak merah. Dan terakhir Ki Joko yang membawa sebuah potongan rambut serta kuku-kuku yang tersimpan rapi di sebuah toples seukuran kepalan tangan. Mereka berempat duduk dan membuat lingkaran di depan kuburan tanpa nama itu. Ali, Wawan, ucap Ki Jambrong. Iya, ada apa Ki? Jawab Pak Ali dan Pak Wawan yang diam mematung di belakang para tetua desa. Gali kuburan itu. Pak Ali dan Pak Wawan saling menatap sebelum akhirnya mereka mengatakan isi hatinya. Kami takut Ki. Dengan bibir yang bergetar hebat. Siapapun yang berada di sana selain mereka pasti akan terkencing-kencing karena suasana yang hening dan gelap gulita. Hanya ada 4 lampu senter berukuran kecil yang masing-masing dari senter itu hanya mampu menerangi 1 titik karena pencahayaannya yang enggak terlalu luas. Cepat gali kubur itu. Sudah tidak ada lagi untuk berbincang-bincang di sini, Ki Jambrong menegaskan. Tidak ada pilihan untuk Pak Ali dan Pak Wawan selain mengikuti perintah tetua desa. Mereka pun mulai menggali makam itu ketika Ki Jambrong mengangkat kerisnya dengan 1 tangan. Ki Aji melepas ikatan rambut yang melilit tubuh jengklot miliknya. Kinawa membuka lipatan sebuah kain putih bercak merah darah dan ternyata di dalamnya terdapat sebuah jarum emas yang biasa disebut wesi kuning. Dan Ki Joko membuka toples yang berisikan rambut serta kuku. Kuku yang entah milik siapa, namun konon katanya itu adalah milik leluhurnya. Dan kemudian mereka berempat merapalkan sebuah mantra dengan mata terpejam. Hingga terpaan angin yang begitu dingin dan hawa yang berbeda mulai dirasakan Pak Ali dan Pak Wawan. Li, perasaanku kok gak enak ya. Kita kabur yuk, mumpung para tetua desa lagi menjamin matanya, ucap Pak Wawan yang matanya mengawasi sekitarnya. Kamu ini Wan, kamu gak dengar kata Ki Jambrong? Ini semua demi keluarga kita dan desa ini. Kamu gak mau kan ada sesuatu yang terjadi padanya? Benar juga kata Pak Ali. Pak Wawan tidak mau sesuatu terjadi pada keluarga tercintanya. Akhirnya mereka terus menggali makam tersebut. Hingga teriakan satu dari rumah warga tidak terdengar terlalu keras, tapi mampu membuat bulu kuduk Pak Ali dan Pak Wawan merinding. Bukan hanya satu, terdengar lagi suara teriakan-teriakan dari beberapa rumah warga desa, sehingga suasana yang hening tadi berubah menjadi mencekam. Bagaimana ini, Li? Tanya Pak Wawan, yang keringatnya sudah mengucur deras, bukan karena lelah, tapi karena ketakutan. Pak Ali juga terlihat takut dan seolah memberanikan dirinya. Sudah, lanjutkan saja Wan, udah hampir selesai. Ternyata Pak Wawan sudah tidak mampu lagi menahan rasa takutnya. Ia melompat keluar dari liang lahat itu dan betapa terkejutnya ketika ia berhasil keluar dari sana. Ia melihat ribuan pocong berkain kafan hitam sudah memenuhi seluruh tanah yang sudah diratakan. Namun para tetua itu masih memejamkan matanya dan mulutnya masih merapal mantra, entah menyadari atau tidak. Pak Wawan tidak begitu peduli, tubuhnya tiba-tiba lemas. Dan untuk yang kesekian kalinya Pak Wawan jatuh pingsan. Sedangkan Pak Ali masih terus menggali makam itu tanpa tahu apa yang terjadi pada sekitarnya. Hingga sebuah mayat tanpa nama itu mulai terlihat. Apa ini? Batin Pak Ali ketika sebuah tetesan air mengenai tangannya. Hujan. Pak Ali mendongak ke atas. Betapa terkejutnya ia bahwa tetesan air itu adalah air liur pocong yang membungkukkan badannya sambil menatap Pak Ali dari atas liang lahat tersebut. Sontak Pak Ali langsung keluar dari liang lahat itu dan berteriak pada para tetua yang sedang duduk melingkar di depannya. Ki, ada pocong! Para tetua desa akhirnya membuka matanya. Tepat ketika para tetua desa membuka matanya, sebuah jasad tanpa nama itu terbang dari dalam liang lahatnya bersama ribuan pocong berwajah hancur. Tapi tunggu sebentar, memang para tetua desa membuka matanya
tapi bola matanya berwarna putih semua. "Kalian ingin mengusirku ya?" ucap mayat tanpa nama itu. Tiba-tiba suara Ki Jambrong memekik dan berubah menjadi suara nenek tua. "Aku hanya membuatmu tidak berbahaya untuk desaku." Ki Jambrong berdiri dari tempat duduknya. Tangannya memegang keris seperti menarik sesuatu dari atas ke bawah, membuat mayat tanpa nama itu jatuh tersungkur ke tanah yang berada di tengah-tengah para tetua desa. Sedangkan ribuan pocong hitam itu menghilang tanpa jejak. Belum sampai di situ, Kinawa mengambil jarum berwarna emas selalu menancapkannya perlahan ke kepala mayat tersebut. Sontak membuatnya berteriak kesakitan. Kemudian perlahan tubuhnya menyusut, kukunya menyilang di dadanya. Rambutnya terurai hingga ke betis kakinya. Tidak lain tidak bukan itu adalah Jenglot dengan jarum emas di kepalanya. Para tetua desa perlahan mulai tersadar, sedangkan Pak Ali yang masih tidak mampu meresapi apa yang terjadi barusan. Hanya diam, tidak satu kata pun terucap dari mulutnya. Semua hal yang benar-benar tidak bisa dicerna oleh akal, namun inilah nyatanya. Pak Ali sendiri yang menyaksikan kengerian itu. Ki Joko mengambil Jenglot itu. "Bolehkah ini menjadi koleksiku?" "Tidak. Biarkan ia dikubur di sini sesuai permintaan terakhirnya." Ki Jambrong menolak. Ki Joko terlihat menghela nafas, seolah mengungkapkan rasa kecewanya. "Ali, kuburkan lagi ia di sini." Ali terdiam sejenak memerhatikan Jenglot itu dengan seksama. "Tapi Ki, kenapa tubuhnya berubah menjadi seperti Jenglot?" "Pada dasarnya semua manusia akan diterima oleh bumi ketika ia mati. Namun orang ini adalah penganut ilmu hitam yang sangat-sangat merugikan, sehingga ia tidak bisa diterima di bumi. Ditambah, orang ini mempunyai dendam yang sangat besar pada seseorang yang sudah membunuhnya. Ia akan diambang oleh dua dunia, antara kematian dan kehidupan selanjutnya, seperti arwah penasaran." Penjelasan Ki Jambrong. "Berarti sebenarnya ia masih hidup?" "Yang hidup hanya rohnya. Sudah cepat, lakukan tugasmu, Li." "Baik Ki." Pak Ali pun mulai perlahan menutup kembali liang lahat tersebut oleh tanah. Hingga selesai, Pak Ali menatap Pak Wawan yang masih terbaring tidak sadarkan diri. Gimana dengan Wawan, Ki?" "Sudah, biarkan saja di sini. Nanti juga sadar sendiri." "Apa nggak akan terjadi apa-apa, Ki?" "Sudah, tenang. Lagi pula kami berempat sudah tua. Terlalu buang-buang tenaga untuk mengangkat tubuh si Wawan." "Benar. Sudah, mari pulang," ucap Ki Haji yang memulai langkahnya lebih dulu meninggalkan tempat itu, diikuti para tetua yang lainnya hingga tersisa Pak Ali sendirian. Pak Ali menatap Pak Wawan sejenak sebelum lari terbirit-birit karena mengingat segala hal yang terjadi tadi. Akhirnya pembangunan sebuah lapangan dilaksanakan di atas sebuah makam tanpa nama. Tidak ada keanehan di hari-hari selanjutnya hingga sampai pembangunan itu selesai. Di hari itu di mana Ki Jambrong ditunjuk sebagai kepala desa yang baru atas perintah warga desa. Tidak ada yang keberatan satupun karena Ki Jambrong sudah banyak berjasa terhadap desa. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.